Nih sekarang kita masih sama Indra ya. Indra ini adalah salah satu pendaki gunung yang pernah hilang selama 6 hari. Lalu kamu bisa tahu 6 hari kamu udah hilang itu gimana? Karena kan masih ada pergantian antara malam dan Masih lihat tuh kamu? Masih lihat. Tahuan tuh. Pokoknya selama 6 hari itu kamu lihat di hutan itu gak ada siapa-siapa aja? Gak ada siapa-siapa, gak ada nemu orang. Nah terakhirnya keluarga nyari nggak? Keluarga hari kedua langsung nyari. Waktu itu saya naik tanggal 31 Mei, di tanggal 1 Juni udah nyari. Satu keluarga nggak ada yang tahu kamu naik ke gunung mana? Tahu. Karena memang waktu itu saya posisinya emang sering ke wilayah Pulau Cahu itu. Oh. Jadi Terus baterai gitu segala macam handphone lobet dong, udah mati dong. di hari kedua Sama sekali mati, nggak ada. Karena nggak ada persiapan hilang, ya kan cuma Iya, berangkat benar. sore, turun malam iya gitu ya. rencananya gitu. Masa ngilang persiapan kadang Nggak, maksudnya kalau orang kayak mau pergi berapa kali, berapa hari gitu kan udah jangan mos. Iya. Oke Indra, Iya. berarti pas ketemunya kamu pada saat itu gimana? Ketemunya sama orang yang berburu, dan kebetulan orang yang berburu itu sudah jadi ayah angkat saya gitu. Dengan 2 orang yang kebetulan juga sudah jadi saudara angkat saya gitu. Oh, jadi ketemu nggak sengaja. Akhirnya nggak itu di hari sengaja. ke-6. Iya, di hari ke-6. Kamu ketemunya gimana? Ketemunya di saat waktu itu hari ke-6. Sebenarnya di hari ketiga saya kan sudah nggak memilih untuk cari jalur lagi, cari jalan lagi. Saya benar-benar menunggu di posisi di hari ketiga itu karena saya baru nemu pondok, dan itu daerah situ masih ada sampah-sampah bekas yang dibuat oleh manusia gitu, kayak bekas sampah rokok. Jadi saya jadi berpikir udah ada di situ hawa-hawanya masih nih. ada orang Jalur lewat. orang gitu. lewat. Nah, jadi saya nunggu sampai di hari ketiga itu, di hari ketiga itu saya sempat makan cuman sekali selama 6 hari itu. Makannya cuman untuk nyiapin tenaga lagi, mau cari puncaknya lagi. Makannya makan apa? Waktu itu saya lihat di dekat situ ada pohon pisang hutan, jadi ada yang baru tumbuh. Kebetulan itu saya bawa gunting juga, saya gunting dan saya makan. Kebetulan nggak terlalu nyaman, saya cari ikan juga karena di situ masih ada bekas kayak Bakar-bakaran. jelijen minyak yang itu yang dipotong. Jadi untuk saya ngambil ikannya gitu, dapat 4 waktu itu, cuman yang saya bakar cuma 3. mancing. Enggak, di gini. Serok, Soalnya serok kecil-kecil ikan kecil-kecil. Buat nemenin makan yang pisang yang Mentah. bukan kayak tunas pisang yang enggak terlalu enak Oh, gitu. Bang. tunas. Soalnya banyak getahnya gitu. Itu enak sebenarnya ditumis enak ya. Iya, kalau dimasak ditumis sebenarnya enak. enak. Ya kalau Makan di restoran ditumis, Padang. ini kan berarti mentah ya, tanpa bumbu. Bisa nggak ini restoran Iya, Padang bener, lagi yuk. dibahas? 12.000 kalau nggak salah satu begini 12.000. Ini lagi ngebahas serius, lu lapar aja. Oke, dan dari situ kamu baru ketemu. Pas kamu ketemu orang itu kamu memperkenalkan diri. Saya langsung bilang, Om bisa bantu saya untuk keluar gitu, cari jalan keluar. Dia langsung refleks, iya kamu yang naik Jumat kemarin. Dia tahu kenapa, karena emang di bawah kan banyak yang nyari, udah dititipin gitu. Mereka lagi berburu waktu itu. Soalnya dengan ciri-ciri saya waktu itu, saya pakai sepatu merah, training abu-abu sama jaket abu-abu. Botas gitu enggak? Bawa tas. Ransel. Cuman bukan Oh, kalau bukan botas carrier. berarti pakai tas benar? Cuman bukan carrier, tas masih tas itu. Tas Oh, tas biasa. Dora. Soalnya kan nggak terlalu lama gitu. Oke, Oke, yuk, kita yuk. rekan-rekan. Indra akan diperankan oleh Wendy ya. Emang bawa tenda, Ndra? Waktu itu ada di pondok, cuman pondoknya nggak ada atapnya, nggak buat tenda juga. Ya seolah-olah. Seolah-olah di pondok. Ini udah ribbon ya. Lo yang mau hiking, gue yang gangguin lo. Enggak, lu yang hilang. Oh, gue yang bilang. Lo hilang, kita bertiga. Jadi kalau ini kan versi aslinya sendiri, kita bikin versi bertiga. Iya, karena ini musikal. Iya. Musikal. Musikal tuh kayak apa sih? Drama musikal, story of my life, hilang di hutan. Oh iya. Emang udah Oke. penuh tiketnya? Udah penuh, udah 80%. Dipaksa semua orang suruh beli. Oke, siap ya. Kok mati? Kok mati? Oh malam. Action. Kayaknya kita tersesat deh. Soalnya gue denger di sini ada setan biduan. Iya. Kan musikal, Oma. Oh iya. Musikal. Musikal. Oh iya. Ada ngomong, ada nyanyi. Kasihku paling cakep, paling ganteng. Oh,
ini konon katanya biduannya mati ketiban gendang, Oma. Iya. Yuk. Ada pondok. Hah? Lihat, tendanya ada yang gerakin. Ada tenda. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Nyanyi. Oma mau nyanyi. Kalau nggak salah, dulu di sini ada dukun di dalamnya. Hah? Ada badu. Bales. Enak. Ada madukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya saya jaga. Nah, karena lu sompral lu hilang sendiri. Coy. Ada suara tepuk tangan. Jangan-jangan ini hantu penonton bayaran. Keprok tangan. Keprok tangan, wes. Es podeng, es podeng. Es podeng, es podeng. Sekong. Oke. Ada. Siapa? Pas digituin langsung minder. Aduh, Ellen. Oke. Ada Wirang Birawa. Hai Wir. Apa kabar? Wirang yang pasti terima kasih sudah hadir. Bunganya diangkat dulu, say. Takut kita kena celana Putira, ya kan? Paham kan? Luntur. Enggak, perasaan yang mau kawin Kak Ikun kok saya yang dikasih kembang ya? Apa? Ini kembang orang mati juga mau ngapain buat lu? Wirang, ada banyak yang mau kita tanyakan sama Wirang. Wirang bisa nggak bacain foto? Sekong dua, sekong dua. Wirang bisa bacain nggak sama kita? Ruben takut dikatain sekong langsung nengok. Ih, gue Kita lihat ya, coba ada foto ya. Wirang coba. Pria ini ceritakan pengalaman mistis naik bus hantu Bekasi Bandung. Seram banget. Sekarang gue lagi naik bis dari Bekasi ke Bandung sendirian. Tapi kok penumpangnya pada pucat dan pada nggak gerak-gerak. Merinding gini. Gue udah mau turun dan ini fotonya. Percaya atau enggak, kalau enggak di kamera itu... Hah? Kalau enggak di kamera itu ada orang. Orang top. Gue udah turun kamera enggak? dan ini fotonya. Orang Percaya atau enggak? Kalau nggak di kamera itu ada orang, tapi di kamera enggak. Jadi dia kalau ngeliat Oke, pakai kasat oke. matanya ada organda. Nggak adin, Pas nggak di adin. potrinut, tintuas adin dua. Kos-kos langsung kosong. Kosmare. Kosmare. Ya, oke. Wirang, ini yang kayak gini tapi gue juga suka ada baca komen di YouTube atau di Instagram yang ngupload gini ada yang tahayul, halu katanya begitu. Masih ada yang ngomong kayak begitu. Bahkan setahu saya kalau saya baca story dari awalnya ini dia ini justru berawal dari setiap orang ngomongin tentang indigo dia tuh orang yang paling Percaya. Nggak percaya. Nggak percaya, nggak percaya. Dia seperti kayak ketulah juga gitu Wirang. Nah kalau Wirang sendiri dari kasat mata lo nih, lo bisa melihat sesuatu nggak di bis itu? Sebelum kita terlalu jauh membahas ke sana, saya lebih membahas tentang psikologis si orang tersebut. Ya, banyak komentar orang di luar sana mengatakan bahwasannya itu bohong atau dia sengaja untuk memviralkan diri dia, begitu. Tapi saya melihatnya begini, dia naik bus malam hari dari Bekasi ke Bandung ya. Bandung. Ya, malam hari dan itu tidak ada penumpang.
Yang saya lihat adalah itu harinya weekend, Jumat. Saya sedikit nggak percaya ya kalau ada bus malam hari itu di hari weekend tidak ada penumpang. Dan kita mau lihat ini apakah busnya yang memang ada hantunya atau memang bis hantu tersebut. Saya lebih melihatnya begini. Kalau orang dia memiliki memasuki tempat dimensi lain yang energinya besar, dia tidak akan mungkin bisa menginjakan kaki di bus tersebut. Jadi saya melihatnya adalah bisa jadi ini bus nyata tapi busnya berhantu. Nah, kita membahas tentang psikologisnya dia. Saya melihat ini sebenarnya benar, yang dia alami itu benar. Karena kenapa? Ketika berita ini naik, saya melihat banyak beritanya dia tidak mau diwawancarai. Karena psikologisnya, jika dia mengambil keuntungan untuk ketenaran, dia pasti mau diwawancarai. Dan untuk di bis tersebut yang dia alami adalah halnya nyata dan benar, tapi ada sedikit yang mengganjal. Ada beberapa poin yang dia lebih-lebihkan, mungkin karena halusinasi dia sudah teramat berlebihan. Dan juga saya melihat ada beberapa sosok di sana yang duduk, saya ada beberapa kali mengamati foto tersebut, ada yang memang dia lihat yang tidak tertangkap kamera. Enggak, yang Wirang bilang dilebih-lebihin yang mananya? Oke. Yang bagian adalah pada saat yang dia video itu. Emang ada video, ada foto? Ada, saya ada lihat beritanya beberapa dia videoin, ada pengemudinya dan Pengemudinya ada tuh di depan? malam hari. Ya dari video itu tidak tampak sama sekali Tapi ada mobilnya orang jalan tersebut. nggak, Wirang? Kebetulan Kalau gua belum dari lihat videonya ya. Iya, kalau dari berita yang beredar kan katanya dia dari Bandung sampai Cikampek dan dia tidak bayar. Tidak bayar ongkosnya dia nggak kasih ya. Dia nggak bayar dan dia bilang gratis, kan gitu. Nah, saya menelaahnya begini. Kalau itu memang bus hantu, kenapa dia bisa sampai tujuan dan menginjakan kaki di situ? Karena itu butuh energi yang besar sekali kalau dia mau naik kendaraan gaib seperti itu. Karena ada beberapa dunia dimensi yang kita harus step by step untuk masuk ke sana. Pertanyaan gua adalah berarti ada dua perbedaan nih, bus hantu sama bus berhantu. Iya. Oke, kita ngomongin logika ya. Iya. Kalau ini anggaplah bus berhantu. Iya. Bercanda. Nggak, gue serius. Ini gue serius. Berarti kan supirnya nggak mungkin hantu dong. Iya. Bener Harusnya nggak? ada. Harusnya manusia. Harusnya ada. Tapi kalau dia manusia normal, gue melihat bahwa di belakang nggak ada penumpang. Iya. Terus misalkan gue sebagai si pria ini, gue kan akan ngomong, Iya. Mas, ini kok di foto nggak ada orang? Iya. Nih kita ngomongin Ya, logika. seharusnya seperti itu ya, tapi lihat dari Karena psikologisnya dia sebelum dia foto, dia tuh ngelihat kan ada orang, Wen. Tapi orangnya tuh pada diem, gini nih kayak diem aja gitu. Ya tapi kan ini Makanya foto dia, nih. Tapi dia nggak itu. Maksudnya dia tuh karena dia Ngerti. ngeliat sekelilingnya orang, Dia selfie. dia tuh nggak usah nanya ke orangnya. Enggak, gitu, kita yang nyetir. kita logika. Ini selfie nih, gue selfie. Anggap gue ngerasa ini ada penonton, gue selfie. Emang Lihat- lu pikir di depan ini penonton? Gue nggak ngelihat. Hah? Udah mulai rabun. Hasilnya otomatis gue lihat dong. Wah, nggak ada orang. Kabur. Negor. Ada. Di sini nggak ada. Logikanya gue akan ngomong dong ke sopir. Mas, ini ada apa ya? Kok? seharusnya seperti itu. Makanya saya katakan Gini, bisa oke. jadi Itu kan mungkin nalar kita pada saat kita lagi ada di sini. Biasanya ini gue mengalami, ini gue sedikit cerita dengan apa yang kejadian. Gue tuh salah satu orang yang Nggak percaya. ya kayak di TV ketika ada peramal datang ada apapun, oh ya udah ya karena gue pembawa acara mau nggak mau gue harus interview. Karena tidak ada yang lain, coba ramal Ruben tahun depan bagaimana, kan biasa namanya sebuah program TV itu biasa. Ya gue mengikuti itu tapi hati gue tuh apaan sih gitu. Jadi selalu melakukan penolakan itu. Tapi ketika itu semua terjadi sama gue pada saat itu dan gue berani nge-share video gue secara nyata ya, dan gue melihat itu memang sebenarnya ketika banyak orang juga Wen yang tiba-tiba berbondong-bondong beberapa program TV-TV lain datang sengaja ke rumah gue tanpa izin yang bawa paranormal yang nggak ada, ya lu siang bolong juga say, iya kan? Dan maksud gue gini, kalau lu menelaah apa yang gue ceritakan, pada saat itu gue selalu mengalami kejadian setiap di jam 1 itu sampai itu. Dan satu rumah gue itu menjadi saksi gitu, semuanya menjadi saksi. Makanya pada saat itu semua terjadi, meledaknya malam itu terjadi, semua orang yang kerja sama gue teleponin untuk lu datang. Jadi semua ini bukan sebuah cerita. Jadi ini semua nyata yang lu rasakan. Jadi itu yang makanya gue bilang, sebenarnya kalau yang kayak begini tuh susah untuk kita bilang dia halusinasi,
atau menelaah secara logikanya kenapa dia nggak tanya Enggak, langsung. maksud gue Susah. gini, gue bukan masalah percaya atau nggak percaya. Gue percaya itu mungkin terjadi. Ya. Nah, justru dari omongan Wirang ketika dia bilang, kan optionnya dua, ini bus berhantu Ya. atau busnya bus memang ada hantu, busnya. bus Ada hantu hantunya. gaib yang Ya, orang gitu. juga tidak lihat ketika dia melintas, Nah, begitu ketika kan? makanya dengan pemikiran logika gue Ya. seperti tadi, sebenarnya menurut lo itu bus berhantu atau apa? Kalau menurut saya ini bus ada, tapi tempat yang dia duduk itu yang memang auranya itu yang penuh mistisnya. Iya, jadi bukan Dan bus memang energinya kan kuat sekali. Jadi itu yang menimbulkan halusinasi dia. Jadi berarti itu kosong iya, sebenarnya? Sebenarnya kosong. Ya tapi kalau kita melihat orang yang biasa melihat pasti kosong. Tapi dia yang mengalami di situ benar nyata yang dia lihat itu ada, gitu. Ada, penuh gitu Iya, ya. jadi Tapi karena kalau kenapa? dia dari Bandung ke Jakarta mah itu durasinya lama dong, Wirang. Ya karena dari berita yang beredar juga saya lihat kan durasinya. Dia bayar tol nggak tuh? Gue tanya. Nggak ada takut-takutnya gitu. Ada bayar tol nggak? Nggak tahu. Nggak, tapi saya melihat jadi gini. Ih, Untuk kali nanya gue mana gue tahu. Untuk kita menarik garis lurusnya adalah apakah ini benar yang dialami atau tidak. Saya melihat dari sisi psikologisnya dia. Iya. Dia sangat tidak mau diwawancari oleh siapapun. Berarti dia punya ketakutan Iya, tersendiri dan ya. dia hanya men-share aja kan. Tidak Ya mengambil saya bukan keuntungan. mau ngambil keuntungan apapun, saya mau share doang. Saya mengalami hal ini. Dan kita juga memang meyakini dunia itu memang ada gitu. Nggak bisa dipungkiri itu aja. Kalau mereka tuh, kalau mereka tuh belanja online nggak sih, Oma? Nah itu makanya gue mau nanya. Gue tuh lagi pengen teman cerita, ngerti nggak? Ya udah cerita aja. Nggak, gue ada yang aja, mesti Oma. gue, maksudnya ada yang mengganjal. Ya, omongin, mumpung gue ada tuh punya Wira. saudara, ya dia selalu bermasalah pada saat dia lagi mau ngelamar kerjaan. Ini, pokoknya banyak hal. Ya Gue udah boleh deh. nggak ngobrol sama teman gue? Aku panggil teman aku satu lagi ya Wira Ya, ya. duduk situ aja. Ya, situ nggak, Nggak aku ada mau ke situ. masalah. Aku mau panggil, Sama ini ada Wira. Miss Tip, silakan masuk. Tip. Silakan duduk di tengah. Kita ngobrol-ngobrol. Yes. Silakan duduk di tengah. Oh, duduknya di tengah. Iya, iya, iya. Sorry Wendy, Wendy ngerti nggak kalau built in? Ngerti nggak? Geser, geser nggak Wen? Bener-bener gue buang di gunung ya. Bener gue buang di gunung nih. Kakak, aku Udah permisi, begini, aku duduk begini kesini nggak dulu. percaya, begitu nggak percaya ada ini. Lihat nih Wendy kayaknya malam ini terjadi nih kayaknya. Kakak, aku Iya. permisi duduk di sini dulu. Iya ya nggak apa-apa Miss. Iya Miss. Kakak kok kayaknya wajahnya tadi ada senyum tapi ada kecewa, Iya. ada sedih, ada apa sih? Nah itu Miss, makanya gimana nggak sedih coba Miss ya. Hei, pada kemana? Jangan keluar. Ini gimana nggak sedih Miss nih. Lihat deh, pas kemarin nih kan aku beli baju online. Yap. Ya kan? Nah itu pas lagi sale. Nah justru pada saat sale nih aku, nah Gimana, nih mana lihat bajunya? nih. Oh. Nah pada saat lagi sale gitu. Rencananya aku mau kasih saudara aku. Baik banget sih. Ya biasalah itu mah. Orang mau kasih kaya. saudara aku. Tapi dia untuk interview kerja biar dia makin kece, rapi Setuju. gitu Iya, Miss. heeh. Tapi pas bajunya datang, lihat Miss. Coba lihat. Aduh nggak banget. Lihat deh. Oh. Aduh mana jahitannya begini. Aduh lihat no. Nah itu. Jadi ini nggak sesuai dengan gambaran aku, nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Ini bukan untung malah rugi. Oh gitu. Iya, jadi nggak sesuai dengan kenyataan Ya, kan. makanya ini pasti ya Kak Ruben itu belanja online-nya di tempat yang salah. Makanya kalau mau belanja online itu harus di tempat yang terpercaya dan bebas resiko. Terpercaya dan bebas resiko. Iya dong. Maksudnya gimana tuh Miss? Jadi terus emang ada tempat belanja online kayak gitu? Maksudnya begini, jadi kalau Kak Ruben belanja online di satu tempat itu, Kak Ruben tuh harusnya nggak ragu lagi, harusnya nggak resah lagi, Ya. dan harusnya nggak panik barangnya bakal nggak sesuai sama ekspektasi kakak. Nah ini nih yang aku pengen tanya sih. Yes. Emang ada tempat belanja online yang kayak gitu? Ya ada dong nih, aku kasih tahu ya. Nih tempat belanja online nggak pakai ragu, nggak pakai resah, karena terpercaya dan bebas resiko. Ya ini namanya Sorabel. Jadi kalau kakak dan semuanya belanja di Sorabel, nggak ada lagi deh tuh barang yang nggak sesuai ekspektasi. Karena kalau di Sorabel ya, jadi foto-foto itu barang-barangnya asli, deskripsinya juga sesuai. Terus kalau Kak Ruben masih ragu, bisa coba layanan ini nih. Jadi coba dulu baru bayar. Oh iya. Coba dulu baru bayar. Jadi kita bisa coba dulu bajunya Miss. Yes. Tapi
kan ini online, emang bisa dicoba dulu? Tenang Suka aja. aneh-aneh deh. Ya justru bukan aneh, ini keren. Jadi biarpun belanjanya online, Aha. kakak tetap bisa coba dulu. Karena ada layanan coba dulu baru bayar. Terus dikasih waktu untuk coba produknya. Berapa? Lama loh, 15 menit. Wow, Jadi iya, keren. keren kan? Kakak Iya, bisa lihat dulu, kakak bisa pegang bahannya sesuai atau enggak, terus dipakai nyaman atau enggak. Nah kalau misalnya kakak merasa, aduh kayaknya kurang cocok, balikin ke kurir, beli atau bayar yang sesuai pilihan kakak aja. Oh gitu. Nah pertanyaannya gini, ada maksimal pengembalian gak Miss? Justru misalnya aku mau balikin lagi, terus nggak satu atau dua, bahkan semuanya aku mau balikin. Tenang aja, jadi kalau misalnya Kak Ruben mau balikin semua itu boleh. Karena layanan ini nggak ada maksimal pengembalian. Tapi yang perlu diingat ya Kak ya, layanan ini berlakunya untuk atasan, bawahan, dress kayak yang aku pakai, sepatu dan tas dengan maksimal pemesanan 4 produk aja. Tapi jangan sedih karena layanan ini tersedia di seluruh Indonesia tanpa dikenakan biaya apapun. Wow, oh my god. Jadi nah, terus di Sorabel emang ada produk apa aja Miss? Kalau baju buat ke kantor gitu ada nggak? Tenang Kak Ruben. Kak Ruben mau cari produk fashion apa aja di Sorabel ada. Ya. Kan tadi aku bilang tuh lihat atasan, Ah. ada bawahan, dress yang aku pakai kayak Iya, begini, iya. terus sepatu, mau cari tas, kosmetik, kakak mau cari Ya. kosmetik, Ya. kemudian mau cari baju anak. Baju anak ada? Ada dong buat Talia sama Tania, Ya. kemudian baju pria, baju ibu hamil dan menyusui, bahkan aksesoris dan juga kosmetik, pokoknya semuanya ada, tinggal pilih. Ukurannya lengkap, mau XS sampai 5XL juga tersedia. Kayak dress yang aku pakai ini juga dari Sorabel loh, bagus iya, kan? iya. Ini aku mau juga cari juga buat Yes. ibu menyusui, kan istriku juga lagi menyusui, Iya dong. ya kan? Ini lengkap banget ternyata ya Miss. Nah, aku kan lagi mau pesen buat saudaraku dan kebetulan saudaraku tuh besok buat interview gitu. Oke. Tapi cara pesennya gimana Miss? Ya Kak, gampang banget. Tinggal buka aja nih, Ya. sorabel.com atau install aplikasinya kayak aku punya nih, Sorabel, buat lihat-lihat dulu koleksinya. Terus misalnya Kak Ruben mau pesen langsung di situ bisa. Atau mau lebih gampang, langsung lewat sosial medianya Sorabel. Bisa lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, atau Line. Komplit banget kan? Gampang banget ya ternyata belanja di Sorabel. Yes. Dan berarti aku bakal lebih tenang dan juga bebas nggak perlu khawatir lagi, bener. ya kan? Iya dong, jadi Kak Ruben itu tenang aja karena hanya di Sorabel belanja bebas resiko dengan coba dulu baru bayar. Nah makanya ingat, belanja dan download aplikasinya sekarang. Sorabel, be fashionable forever. Download. Oke. Terima kasih ya Miss. Sama-sama kakak Terima kasih sayang. Miss. Aduh, aku senang banget. Pokoknya nanti Yes. untuk Miss aku telepon lagi kalau aku gimana ya. Aku mau Oke. cari juga buat ibu menyusui untuk istriku. Oke, Ya. Terima oke, kasih Miss. Terima kasih. Oke. Terus justru aku eh, mau kasih tahu kakak, aku pengen cerita-cerita. Kamu Kemarin ada cerita mistis? Aku abis, cerita di sini. Aku habis cerita mau naik gunung. Aku habis naik gunung. Tapi ada temen aku satu lagi juga. Oh, iya? Yang suka liburan. Iya betul. Ini suka liburan, suka foto juga. Semuanya kita panggil langsung. Ini dia, Fadi Iskandar. Oke, Fadi silakan duduk. Nanti kita akan ngobrol bersama mereka. Kira-kira ada cerita mistis apa yang pernah mereka rasakan dan seperti Jadi itu apa? gimana? Lu logika lu gimana coba? Wendy lagi ngobrol sama busnya. Wendy. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama mereka semua sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis.